Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya kontennya wakakakak. Soul Land 2 Chapter 467.1. Pasukan 20.000 orang dianggap agak besar. Perkiraan Nan Qiu akurat. Setelah Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk memindai tempat itu, ia pada dasarnya dapat mengkonfirmasi bahwa ukuran pasukan adalah antara 20 hingga 25.000 orang. Dia terus maju lebih jauh. Dia bergerak melewati tenda di perimeter dan semakin dekat ke tenda merah gelap. Pada saat yang sama, ia memperkuat deteksi spiritualnya dan merasakan setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Jika ini adalah pasukan biasa, mereka tidak mungkin mengancam Huo Yuhao. Namun, hal-hal berbeda dengan kehadiran Legiun Insinyur Phoenix Jiwa. Harus ada insinyur jiwa kelas 9 di Legiun Insinyur Jiwa ini. Selain itu, taktik pasukan insinyur jiwa tingkat lanjut seperti itu dapat mengancam gelar Douluo, apalagi Huo Yuhao. Dia harus berhati-hati. Ketika dia bergerak maju, dia menemukan melalui deteksi spiritualnya bahwa ada tenda besar di tengah semua tenda. Warnanya juga merah tua, tetapi sebesar tenda komandan. Bahkan ada gambar Phoenix emas yang jelas di atasnya. Di dalamnya sangat ramai. Yang paling mengejutkan Huo Yuhao adalah dia merasakan sesuatu yang salah tepat ketika deteksi spiritualnya mendekati tenda. Dia segera menghentikan deteksi ketika dia menemukan penghalang spiritual di sekitarnya. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja membentuk inti jiwanya, dan sensitivitas deteksi spiritualnya telah meningkat secara signifikan, dia tidak akan menemukan keberadaan penghalang spiritual ini. Jika dia mencoba menyelidiki lebih jauh, dia kemungkinan akan ditemukan. Tidak heran itu adalah Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat. Pertahanan tenda komandan sangat ketat, bahkan ada penghalang spiritual di sekitarnya. Huo Yuhao secara alami tidak kecewa karena itu. Dia diam-diam beringsut ke depan dan mendekat ke tenda. Hanya dengan mendekatinya dia dapat memperoleh informasi yang paling dapat diandalkan. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya juga memasuki tenda-tenda lainnya untuk tujuan deteksi. Anggota pasukan insinyur jiwa ini memang semua insinyur jiwa perempuan. Selanjutnya, budidaya mereka cukup kuat. Mereka semua memiliki setidaknya 4 cincin jiwa, beberapa dari mereka bahkan memiliki 5 atau 6 cincin. Di tenda merah gelap yang sedikit lebih besar, bahkan ada 7 insinyur jiwa bercincin. Insinyur jiwa seperti itu dianggap cukup kuat. Saat dia beringsut maju, Huo Yuhao menghindari beberapa detektor osilasi lagi. Akhirnya, dia berhenti 30 meter dari tenda besar itu. Ini adalah yang terjauh yang bisa dia lalui, mengingat kehadiran penghalang spiritual. Jika dia bergerak lebih jauh ke depan, dia pasti akan ditemukan. Saya tidak bisa mendekat, atau saya akan ditemukan. Namun, saya tidak bisa mendapatkan informasi yang dapat dipercaya jika saya tidak semakin dekat. Huo Yuhao mengerutkan alisnya. Dia menemukan sudut dan berjongkok. Pada saat yang sama, ia melepaskan deteksi spiritualnya secara lateral di sekitar tenda komandan. Dia mencoba untuk mensurvei segala sesuatu yang terjadi di sekitar tenda, dan menunggu kesempatannya. Inti jiwa hitam dari Eye of Destiny-nya dengan halus muncul. Aura takdirnya menyebar, dan Huo Yuhao menutup matanya. Dia merasakan semuanya diam-diam. Mengingat standar kekuatan spiritualnya saat ini, hampir seluruh pangkalan ditelan oleh kekuatan spiritualnya, terlepas dari tenda komandan. Dia jelas lebih efektif daripada alat jiwa pengintai udara di langit. Namun, ekspresi Huo Yuhao segera berubah aneh. Anggota Legiun Insinyur Jiwa Phoenix ini semuanya perempuan. Sudah terlambat, beberapa insinyur jiwa perempuan memakai pakaian mereka setelah makan malam. Deteksi spiritual Huo Yuhao sangat melelahkan. Ketika gambar-gambar wanita yang tak terhitung jumlahnya berpakaian agak ringan memasuki dunia spiritualnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Setelah ekspresinya berubah aneh sesaat, dia mulai memerah. Setelah ini, dia dengan panik menarik deteksi spiritualnya. Dia hanya menyimpannya di udara, dan berhenti memeriksa kondisi di dalam tenda. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia tidak bisa lagi merasakan tubuh mereka. Dia terus melihat ke arah tenda komandan, dan diam-diam menunggu kesempatannya. Meskipun ada penghalang spiritual yang menghalangi dia di sini, dia tidak percaya bahwa dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Lampu redup menyala, dan tatapan sedingin es muncul di matanya. Saat dia diam menunggu, dia juga mengamati hal-hal. Segera, kesempatannya tiba.
Beberapa insinyur jiwa perempuan mengenakan baju besi merah berjalan menuju tenda komandan. Armor mereka sangat pas dan berkualitas tinggi. Setiap baju zirah mereka dibuat khusus. Bahkan ada aksesoris dan slot mirip gesper. Jelas, slot ini digunakan untuk terhubung ke alat jiwa yang berbeda. Meskipun insinyur jiwa perempuan ini tidak terlalu menggairahkan, mereka masih terlihat seperti pahlawan wanita yang ramah tamah. Segera, mereka tiba di depan tenda komandan. Tidak seperti apa yang ditakutkan Huo Yuhao, mereka berjalan melewati penghalang spiritual dan masuk ke tenda seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah menelan tempat lain di dekatnya. Inilah mengapa dia memiliki perasaan akut tentang segala sesuatu di sekitarnya. Dia segera menemukan lapisan cahaya yang bersinar dari masing-masing dari mereka ketika mereka melewati penghalang spiritual. Lapisan-lapisan cahaya ini sangat lemah, tetapi ada gelombang spiritual yang jelas datang dari mereka. Ketika mereka melewati penghalang spiritual, mereka menunjukkan kecocokan mereka dengan penghalang spiritual sebelum mereka berhasil melewatinya. Impresif. Huo Yuhao kagum. Dalam hal penelitian dan pembuatan alat jiwa, Kekaisaran Sun Moon memang lebih unggul dari 3 kerajaan di benua Douluo asli. Ini bukan penelitian yang sangat mengesankan, tetapi perhatian terhadap detail sangat bagus. Sementara penghalang spiritual ini tidak memiliki penggunaan pertempuran, itu masih sangat praktis. Karena ini adalah kasusnya, para insinyur jiwa ini harus memiliki semacam alat jiwa khusus pada tubuh mereka yang membantu mereka membubarkan gelombang spiritual. Ini berarti bahwa Huo Yuhao bisa menyelinap dengan orang lain jika dia memiliki alat jiwa seperti itu. Itu akan membantunya menghindari semua hambatan spiritual. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao mulai mengambil tindakan. Di bawah pengawasan deteksi spiritualnya, jelas tidak sulit baginya untuk menemukan insinyur jiwa yang cocok. Huo Yuhao dengan cepat membuat jalan di sekitar beberapa tenda sambil terus menggunakan imitasi untuk menyembunyikan dirinya. Segera, ia menemukan anggota Legiun Insinyur Jiwa tidak jauh dari sisi pangkalan militer. Untuk memastikan bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, Huo Yuhao dengan sengaja memilih seorang insinyur jiwa kelas 4. Di mata Huo Yuhao, seorang insinyur jiwa kelas 4 adalah sasaran empuk. Dia merangkak semakin dekat. Diberikan tiruannya, dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia sampai di belakang lawannya. Huo Yuhao mengendalikan suhu tubuhnya dengan sangat baik melalui kombinasi kekuatan jiwa tipe S dan imitasi. Segera, dia berada di belakang insinyur jiwa perempuan itu. Dia dengan cepat memotong lehernya dengan telapak tangannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan domain interferensi spiritualnya dan menelan dirinya dan insinyur jiwa perempuan di dalamnya. Ketika telapak tangannya mengenai lehernya, dia segera menemukan sesuatu yang salah. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut namun tangguh segera naik. Setelah ini, tubuh insinyur jiwa perempuan bersinar dengan seberkas cahaya merah. Penampilan lampu merah ini sangat mendadak. Namun, saat itu muncul, alarm yang memekakkan telinga juga segera bergema di seluruh pangkalan. Lampu merah tidak cukup untuk menahan tangan kanan Huo Yuhao. Insinyur jiwa kelas 4 runtuh ke tanah di tengah alarm yang memekakkan telinga. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya dia memiliki alat jiwa defensif otomatis di tubuhnya, tetapi dia juga memiliki alat jiwa tipe alarm dengannya. Huo Yuhao terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk ragu lagi. Dia membungkuk dan dengan cepat mengangkat insinyur jiwa itu. Dia akan melarikan diri sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah ditemukan oleh pasukan insinyur jiwa yang kuat, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi lokasinya. Namun, sesuatu yang lain mengejutkannya lagi. Ketika tangannya menyentuh insinyur jiwa perempuan yang tidak sadar, lapisan cahaya merah bersinar dari tubuhnya. Setelah ini, lapisan lampu merah ini tampaknya menyebabkan lebih dari 10 sinar berbeda dari lampu merah di sekitar mereka bersinar pada saat bersamaan. Lampu merah ini tidak hanya melindungi insinyur jiwa wanita ini, tetapi juga menelan area besar di sekitarnya. Ini adalah alat jiwa pertahanan yang terhubung. Masih bisa bekerja setelah dia pingsan. Huo Yuhao tertekan. Saya harus pergi. Kalau tidak, aku akan dalam kesulitan. Dia tidak bisa diganggu dengan menangkapnya lagi. Dia dengan cepat terangkat dan keluar seperti anak panah. Dia akan bertabrakan dengan lampu merah di depannya, tetapi mendengus dingin dan mengangkat tangan kirinya sebelum memukulnya di depannya. Aura dingin yang kuat langsung dilepaskan. Dinginnya sangat kuat ketika pertama kali muncul. Namun, segera melunakkan. Namun, saat suhu berubah dari sangat dingin ke normal, lampu merah di depannya melemah.
Huo Yuhao melambaikan tangannya dan melepaskan kekuatan destruktif dari Dark Golden Terror Claw-nya. Dia memaksa membuka celah di penghalang bahwa lampu merah telah terbentuk sebelum menyerbu keluar dan naik ke langit. Meskipun dia juga bisa dideteksi di udara, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sekarang. Ini karena ada banyak detektor osilasi yang memindai ke arahnya sekarang. Selain itu, banyak lagi lampu merah juga bersinar di dalam Phoenix Soul Engineer Legion. Huo Yuhao diam-diam menghitung berkatnya. Jika dia lebih lambat, pembentukan jiwa defensif terkait sebelumnya akan menjadi lebih kuat, dan itu akan menjadi mustahil baginya untuk melarikan diri. Dia akan mendarat di tangan musuh. Soul Land 2 Chapter 467.2. Tidak heran tanganlah yang melindungi bangsa. Ini memang Legiun Insinyur Jiwa yang sangat kuat. Huo Yuhao diam-diam membandingkan Legiun Insinyur Jahat Tyrant Soul dengan Legiun Insinyur Phoenix Jiwa. Dia segera merasa bahwa Legiun Insinyur Jiwa Phoenix ini bahkan lebih kuat daripada Legiun Insinyur Jiwa Tyrant Jahat. Mungkin perbedaan kekuatan tempur mereka secara keseluruhan tidak terlalu jelas. Namun, Legiun Insinyur Jiwa Phoenix lebih baik dalam hal detail. Saat ia berpikir, Huo Yuhao segera terbang ke langit. Bahkan jika dia ditemukan, dia tidak bisa melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Detektor osilasi di bawah memindai di mana-mana, termasuk langit. Huo Yuhao bergerak dan berputar di langit dengan bantuan deteksi spiritualnya, menghindari deteksi oleh musuhnya. Motifnya sederhana. Dia setidaknya harus menghancurkan kumpulan alat jiwa pengawasan udara di udara dan menyebabkan beberapa kerusakan pada Kekaisaran Sun Moon. Selain itu, akan membuatnya lebih nyaman baginya di masa depan jika dia ingin memata-matai Legiun Insinyur Jiwa ini. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah sebelum dia bisa terbang ke ketinggian alat jiwa pengintai udara. Ketika dia memperluas deteksi spiritualnya ke atas untuk mencari tahu lokasi yang tepat dari alat-alat jiwa pengintai udara, mereka dengan cepat bergeser dan masuk ke dalam formasi yang sangat aneh. Kotoran. Bahkan sebelum dia sempat terkejut, Huo Yuhao bereaksi tanpa ragu-ragu. Dia terus terbang ke atas, tetapi selain itu, dia juga meledak ke arah diagonal dengan kecepatan penuh. Memang, saat dia bergerak, jaring besar yang tak terlihat jatuh dari langit. Web besar ini terbuat dari ratusan alat jiwa pengintai udara. Mereka melepaskan gelombang kekuatan jiwa dari detektor osilasi. Kekuatan jiwa yang dilepaskan tidak kuat, tetapi datang beruntun dan sangat padat. Ketika jaring itu jatuh dari langit, ia menutupi hampir seluruh langit di atas pangkalan militer. Alasan mengapa Huo Yuhao merasa bahwa ada yang salah sebelumnya adalah karena alat jiwa pengintai udara telah jatuh dari ketinggian 1000 meter menjadi 500 meter. Sesuatu harus terjadi jika mereka semua jatuh secara kolektif. Dia bereaksi segera, dan dia benar. Alat-alat jiwa pengintai udara ini semua berisi kemampuan deteksi osilasi, dan mereka terbongkar sebagai jaring besar. Tidak peduli seberapa kuat Huo Yuhao, dia tidak mungkin menghindari mereka semua. Undulasi tidak menyebabkan bahaya baginya, tetapi Huo Yuhao segera merasa kulitnya mati rasa. Tanpa ragu, dia telah dikunci. Garis-garis dan cahaya merah menyala bersinar di bawah. Setelah ini, lebih dari 50 sinar lampu merah yang menusuk naik ke langit dan melesat ke arahnya. Lampu merah menyala ini menutupi ratusan meter persegi di sekitarnya, dengan dia di tengah. Tidak mungkin dia bisa menghindari mereka. Ini adalah sinar panas bersuhu tinggi, setidaknya alat jiwa kelas 5. Sinar seperti itu tidak bisa membahayakan Huo Yuhao, tetapi mereka jelas merupakan serangan paling cepat yang bisa dilepaskan oleh Legiun Insinyur Phoenix Jiwa dalam jangka pendek. Tujuan mereka juga sangat sederhana. Mereka ingin menghentikan Huo Yuhao sebelum mengerahkan serangan lain terhadapnya. Saat sinar panas ini melesat ke arahnya, lebih dari 10 sosok telah bangkit dari pangkalan untuk menyerang. Dari aura mereka, terbukti bahwa mereka setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 7. Salah satu dari mereka bahkan seorang insinyur jiwa kelas 9. Mereka semua terbang menuju Huo Yuhao dengan kecepatan secepat mungkin. Sial, mereka terlalu kejam. Huo Yuhao sedikit tertekan saat ini. Namun, potensi terbesarnya selalu dilepaskan setiap kali dia menghadapi bahaya. Lapisan cahaya batu giok es terpancar dari tubuhnya. 7 cincin jiwanya bersinar terang. Jika insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon dapat melihat 7 cincin jiwa ini dengan jelas, mereka pasti akan tercengang. Ada 1 cincin merah dan 4 oranye emas, diikuti oleh 2 cincin jiwa merah lainnya. Ini adalah 7 cincin jiwa yang dimiliki Huo Yuhao sekarang. Dia mengendalikan Snowy Dance of Ultimate Ice dan melepaskannya di wilayah kecil.
Semua sinar hangus berubah menjadi apa-apa ketika mereka memasuki wilayah ini. Sinar cahaya merah yang menyala hanya menambahkan bercak kabut besar di langit dan sama sekali tidak menghentikan Huo Yuhao. Huo Yuhao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan terbang ke bawah secara diagonal. Saat ini, dia sudah dikunci oleh detektor osilasi. Prioritas utamanya adalah untuk mengisi jalan keluar dari wilayah yang dicakup oleh detektor osilasi. Kalau tidak, bahkan jika dia memiliki sayap, dia tidak akan bisa terbang keluar dari genggaman para insinyur jiwa peringkat teratas musuh. Saat ia benar-benar melepaskan kekuatan jiwanya, mata takdirnya terbuka. Inti jiwanya berputar dengan cepat, dan kekuatan spiritual yang sangat besar melesat keluar dari kepalanya. Kekuatan spiritualnya sangat kuat. Setelah itu muncul, segera berubah menjadi badai angin rohani di langit. Ledakan spiritual. Ledakan spiritual Huo Yuhao pada dasarnya menelan seluruh area dengan diameter 500 meter. Itu tidak ditargetkan pada master jiwa, tetapi pada detektor osilasi di udara. Kekuatan spiritual dapat menghasilkan undulasi juga. Di bawah pengaruh spiritual blast-nya, semua osilasi di wilayah ini segera menjadi berantakan. Huo Yuhao tahu bahwa dia tidak bisa segera keluar dari menelan jaring besar. Alat-alat jiwa pengintai udara mengejarnya berdasarkan arah dia melarikan diri. Dengan insinyur jiwa di bawahnya untuk menghentikannya, bagaimana ia bisa berhasil melarikan diri? Inilah sebabnya dia harus mengacaukan pengetahuan musuh tentang posisinya yang tepat. Setidaknya dia punya ruang bebas untuk bergerak di dalam wilayah ini sekarang. Memang, saat dia melepaskan spiritual blast-nya, serangan putaran kedua yang seharusnya datang ke arahnya dari tanah dibungkam. Area dengan diameter 500 meter agak besar. Huo Yuhao perlu menggunakan waktu sebanyak ini yang dia miliki. Tubuhnya masih diposisikan secara diagonal ke bawah dari sebelumnya. Dia sudah dengan cepat meletakkan alat jiwa tipe terbang di punggungnya. Setelah menstabilkan dirinya di udara, dia langsung meledak seperti cangkang dan melesat ke atas. Turun. Bagian bawah sepenuhnya tertutup, ada kekuatan elit insinyur jiwa di tanah, dan bahkan ada alat pengintai jiwa yang membentuk jaring besar di langit. Huo Yuhao benar-benar terjebak. Satu-satunya jalan keluar adalah naik. Hanya dengan membebaskan diri dari jaringlah dia memiliki peluang untuk melarikan diri. Selanjutnya, serangan yang datang dari bawah juga akan melemah saat mereka bergerak semakin jauh di udara. Huo Yuhao sendiri adalah insinyur jiwa kelas 7, dan masih memiliki pemahaman yang mendalam tentang alat jiwa. Satu-satunya jalan keluar ada di atas. Alat pengintai jiwa udara di ketinggian sekitar 500 meter. Di bawah pengaruh spiritual blast-nya, Huo Yuhao tidak dapat melakukan deteksi apapun di wilayah tempat dia berada. Namun, dia melepaskan interferensi spiritualnya saat dia menembak. Meskipun interferensi spiritualnya tidak seefektif ledakan spiritualnya, itu masih memiliki beberapa efek kebingungan di bawah pengaruh ledakan spiritual sebelumnya. Setelah naik beberapa ratus meter ke langit, dia akhirnya ditemukan lagi. Namun, posisinya yang tepat tidak terlihat, meskipun mereka dapat secara kasar mengukur di mana dia berada karena interferensi spiritualnya. Saat ini, dia sangat tenang. Dia telah menghadapi situasi yang lebih berbahaya pada banyak kesempatan lainnya. Dia tahu bahwa dia perlu tetap tenang dalam situasi seperti ini. Hanya dengan tetap tenang dia bisa meningkatkan peluang untuk bertahan hidup. Dia terus melepaskan kekuatan penuhnya dan bahkan tidak melihat insinyur jiwa yang mengejarnya. Serangan alat jiwa biasa tidak bisa melukainya sama sekali. Jika alat jiwa tingkat lanjut tidak bisa mengunci padanya, kekuatan mereka juga terbatas. Lagi pula, ada sangat sedikit alat jiwa seperti Dewa Kematian yang bisa melepaskan serangan daerah dengan kekuatan destruktif yang begitu besar dan menakutkan. Kekaisaran Sun Moon telah menemukan niatnya. Alat jiwa pengintai udara di langit mulai naik lebih tinggi dan lebih tinggi. Huo Yuhao tidak akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Pada saat ini, dia hanya beberapa ratus meter dari alat jiwa pengintai udara ini. Saat dia terbang, dia sudah meletakkan alat jiwa jenis lain di punggungnya. Lampu mulai bersinar terang, dan Huo Yuhao melaju di tengah gelombang kekuatan jiwa yang kuat. Selama proses akselerasi ini, ia meringkuk tubuhnya, ke titik di mana ia menyerupai cangkang meriam. Tidak jauh darinya, para insinyur jiwa terkejut ketika mereka mengejarnya. Apakah itu pencuri jiwa? Namun, jiwa pendorong yang digunakan orang ini sedikit terlalu dikuasai. Bisakah tubuhnya menahan kekuatan sekuat itu? Mereka tidak tahu bahwa Huo Yuhao telah melepaskan armor Empress Ice-nya untuk melindungi dirinya sendiri ketika dia mengaktifkan pendorong jiwanya.
Selain itu, dia juga sangat kuat, sebanding dengan Douluo berjudul. Meskipun itu masih sedikit luar biasa, itu tidak sekuat prediksi para insinyur jiwa. Huo Yuhao dengan cepat menutup celah itu. Matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan dia menginjak kaki kanannya. Setelah ini, rumput es anise misterius bintang muncul di belakang punggungnya. Sebuah lingkaran cahaya biru es menyebar darinya di atas tubuh Huo Yuhao. Setelah ini, sesuatu yang mengejutkan muncul. Suhu tinggi di langit secara alami lebih rendah daripada di tanah. Ketika halo itu menyebar, semua uap air dan elemen es mulai berkumpul di arah Huo Yuhao dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Soul Land 2 Chapter 467.3. Ini adalah salah satu dari dua keterampilan jiwa yang diberikan oleh rumput es misterius bintang anise kepada Huo Yuhao melalui tulang kaki kanannya, koagulasi es bintang anise. Itu khusus digunakan untuk membentuk elemen es. Meskipun itu hanya keterampilan jiwa tambahan, penting untuk dicatat bahwa Star Anise Mysterious Ice Grace adalah makhluk jiwa ratus ribu tahun. Ini berarti bahwa tulang jiwa yang diberikannya kepada Huo Yuhao juga merupakan tulang jiwa 100.000 tahun. Saat elemen es di udara terbentuk, alat jiwa pengintai udara yang dengan cepat naik ke udara dipengaruhi oleh suhu dan elemen es. Mereka naik lebih lambat saat suhu udara turun secara signifikan. Kaki kanan Huo Yuhao menyala dengan cahaya biru es yang menyilaukan. Proyeksi Star Anise Mysterious Ice Grace juga menggelembung signifikan di belakang Huo Yuhao. Setelah itu berubah menjadi proyeksi cahaya biru es yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar sebelum menghilang. Di udara, paku es yang panjangnya beberapa meter mulai muncul entah dari mana. Mereka tampak sangat mencengangkan dari kejauhan. Itu seperti bunga es besar yang terbentuk pada saat itu. Bunga es ini menutupi wilayah yang memiliki diameter hampir 1000 meter. Karena wilayah yang dicakupnya sangat besar, para insinyur jiwa yang mengejar Huo Yuhao secara tidak sadar melambat, dan ekspresi mereka semua berubah. Ketika Tuan Jiwa mengolah dan menambahkan cincin jiwa, mereka umumnya akan menambah keterampilan jiwa tipe domain. Dalam kondisi khusus tertentu, keterampilan jiwa tipe domain bisa sangat berguna. Namun, keterampilan jiwa tipe domain ini adalah sesuatu yang dilihat insinyur jiwa dari Kekaisaran Sun Moon untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Betapa konyolnya jika itu mencapai 1000 meter. Itu 1 kilometer penuh. Paku es memenuhi daerah itu sepenuhnya. Serangan tipe domain seperti itu adalah sesuatu yang hampir tidak bisa mereka bayangkan. Bahkan bisa menyaingi beberapa alat jiwa yang mematikan. Huo Yuhao menghilang saat bunga es mekar di langit. Namun, alat jiwa pengintai udara itu menghadapi nasib yang berbeda. Paku es tebal tanpa ampun menembus kulit luar logam dari alat jiwa itu. Bom yang menusuk dan suara goresan menggema di udara. Meskipun tidak semua alat jiwa pengintai udara telah ditelan, kebanyakan dari mereka berkumpul di sini karena mereka mencoba untuk menangkap Huo Yuhao. Lebih dari 60% dari alat jiwa pengintai udara hancur, begitu saja. Blokade sebelumnya secara alami tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Huo Yuhao memberikan kesempatan yang fantastis? Dia dengan cepat mengubah arah dan terbang secara diagonal ke atas ke ketinggian yang lebih besar. Star Anise, aku tidak mengharapkan ini. Tulang jiwa yang Anda berikan kepada saya ini sebenarnya sangat kuat. Huo Yuhao memujinya saat dia naik. Serangan sebelumnya telah menghabiskan lebih dari 30% kekuatan jiwanya. Namun, Huo Yuhao sangat sadar bahwa dia tidak mungkin membuat kerusakan sebesar itu jika dia hanya menggunakan 30% dari kekuatan jiwanya untuk menyerang. Serangan sebelumnya sepenuhnya bergantung pada bantuan Star Anise Mysterious Ice Grace. The Star Anise memberi Huo Yuhao 2 cincin jiwa dan 1 tulang jiwa. Awalnya, Huo Yuhao tidak menaruh terlalu banyak harapan di dalamnya. Pada titik tertentu, dia bahkan melupakan 2 keterampilan jiwa yang datang dengan tulang kaki kanannya. Lagi pula, dia sudah memiliki Sky Dream Ichewom, Ice Empress, dan Snow Empress. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat dari Ice Grace. Namun, Huo Yuhao secara bertahap tumbuh untuk memahami arti sebenarnya dari asal es setelah bimbingan Ratu Salju. Terkadang, kekuasaan bukanlah segalanya. Hal terbaik adalah sesuatu yang paling cocok pada saat dibutuhkan. Serangan sebelumnya sebenarnya adalah efek gabungan dari 3 keterampilan jiwa. Di antara 2 cincin jiwa yang diberikan rumput es kepada Huo Yuhao, cincin jiwa ke-6 membawa keterampilan jiwa yang disebut Ultimate Ice Enhancement. Ini membantu Huo Yuhao untuk sangat meningkatkan kekuatan Ice Ultimate-nya. Cincin jiwa 100.000 tahun umumnya datang dengan 2 keterampilan jiwa, tetapi Ice Grace adalah makhluk jiwa tipe tanaman.
Itu memiliki keterampilan jiwa bawaan lebih sedikit dibandingkan dengan sebagian besar binatang jiwa tipe hewan biasa, dan ada juga 2 keterampilan jiwa di tulang kaki kanannya. Itu tidak memiliki keterampilan jiwa tambahan untuk berunding dengan Huo Yuhao. 2 keterampilan jiwa lainnya yang mulai berlaku sebelumnya berasal dari tulang kaki kanan. Salah satunya disebut Star Anise Ice Coagulation. Keterampilan jiwa ini sangat efektif bersama dengan Ultimate Ice Enhancement. Itu juga merupakan alasan penting mengapa pemogokan Huo Yuhao nanti bisa mencakup area yang sangat luas. Adapun paku es yang muncul, mereka datang dari keterampilan jiwa lain dari tulang kaki kanan, yang disebut Star Anise Omnitras. Satu serangan sudah cukup, lebih dari 60% dari alat pengintai udara Phoenix Soul Engineer Legion telah dihancurkan. Huo Yuhao merasa senang, ekspresi suram di wajahnya ketika dia dikejar sebelumnya telah menghilang sepenuhnya. Tanpa detektor osilasi yang menguncinya dan dengan imitasi yang melindunginya, mendeteksi dia akan sangat sulit. Insinyur jiwa di bawah ini mencoba menggunakan 2 putaran serangan tipe domain, tetapi tidak berhasil. Akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mundur kembali ke markas mereka. Huo Yuhao sangat senang dengan bagaimana dia bereaksi terhadap situasi tersebut. Ketika dia terbang menuju Dragon City, dia diam-diam berpikir dalam hati, jika pertarungan sebelumnya ada di tanah, atau jika orang-orang yang mengejar saya sedikit lebih dekat, saya bisa langsung menggunakan teknik ledakan es saya setelah Star Anise Omnitras saya. Mereka akan benar-benar hancur berantakan. Bagaimana jika saya menggunakan kombinasi ini di pangkalan militer Kekaisaran Sun Moon? Aku seharusnya bisa menyebabkan kerusakan yang cukup banyak pada mereka. Selama ini, Huo Yuhao tidak menggunakan serangan tipe domain langsung. Setelah mencobanya kali ini, ia dihargai dengan hasil yang tidak terduga. Huo Yuhao lolos dengan gembira, tetapi suasana di Legiun Insinyur Jiwa Phoenix merasa sangat tertekan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dia tidak bisa membayangkan bahwa tenda Komandan Merah Gelap yang dia coba menyelinap ke dalam sebelumnya sebenarnya memiliki permaisuri Kekaisaran Bulan Matahari di dalam. Dia adalah mantan teman sekelas dan temannya yang pernah di bawah bimbingan Xuan Xiwen dalam aspek produksi alat jiwa, Juzi. Juzi tampak sangat muram saat dia duduk di kursi utama di tenda komandan, mengenakan baju besi merah menyala. Sejak dia datang ke Heavenly Soul Empire, dia belum pernah mengalami kekalahan sebesar ini sebelumnya. Ketika dia mendengar bahwa lebih dari 60% dari alat jiwa pengintai udara telah dihancurkan, dia berdiri dengan marah dan memecahkan gelas kaca yang biasanya sangat dia sukai. Ada banyak insinyur jiwa senior dari Legiun yang berdiri di bawahnya. Namun, mereka semua sangat ketakutan sekarang. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan suara sama sekali. Juzi mencoba menekan amarah di hatinya dan bertanya, bisakah seseorang memberitahuku apa yang terjadi? Seorang wanita yang mengenakan baju besi merah yang sama dan yang tampaknya berumur sekitar 40 tahun melangkah maju dan berkata, Komandan, tampaknya hanya ada satu musuh. Namun, musuh ini sangat kuat. Petik 2. Lebih spesifik, kata Juzi dingin. Iya, musuh ini seharusnya ada di sini untuk melakukan pengawasan. Dia mampu menyembunyikan dirinya menggunakan kemampuannya sendiri atau melalui alat jiwa. Setelah dia memasuki markas kami, dia tampaknya berniat untuk melakukan pengawasan di tenda ini. Setelah itu, dia menyerang salah satu insinyur jiwa kita, memicu alat jiwa kita yang terhubung. Kami segera mengepung dan menyerangnya. Namun, dia sangat licik, dan kemampuannya juga sangat kuat. Dia berhasil membebaskan diri dari pengepungan awal kami dan mencoba melarikan diri dengan terbang lebih tinggi. Untuk lebih akurat menentukan posisinya, kami menurunkan garis alat jiwa pengintai udara dan berusaha menggunakan jaringan deteksi osilasi untuk menemukan posisinya yang tepat. Segera, kami menentukan lokasinya. Petik 2. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan susah payah, kami hampir berhasil. Namun, dia tiba-tiba melepaskan semacam keterampilan jiwa yang menghentikan kami dari mengunci posisinya. Setelah itu, dia naik ke langit dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Saat kami mengejarnya, dia mencapai ketinggian yang sama dengan alat jiwa pengintai udara kami. Setelah itu, ia melepaskan keterampilan jiwa tipe S yang menutupi wilayah dengan diameter ribuan meter. Seluruh langit dipenuhi dengan paku es, menghancurkan banyak alat jiwa pengintai udara kami. Tanpa jaring, dia menyembunyikan diri sekali lagi. Kami mencoba menggunakan serangan tipe domain padanya, tetapi itu tidak berguna. Dia berhasil melarikan diri. Petik 2. Juzi tampak sangat serius setelah mendengar laporan ini. Dia mengerutkan alisnya dan mondar-mandir di tenda.
Penyembunyian. Namun penyembunyian lain. Di Mingdo Mountain Range, itu juga karena seorang rekan yang berhasil melakukan pengawasan dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memindahkan begitu banyak titlet Douluo sehingga menyebabkan pertahanan kami kewalahan. Akhirnya, kami terjebak di ujung yang kalah. Jangan bilang itu orang yang sama. Atau apakah Starluo dan Heavenly Soul Empires menemukan metode menciptakan alat jiwa yang dapat membantu penyembunyian? Petik 2. Saat dia selesai berbicara, Juzi berhenti sejenak sebelum mengungkapkan ekspresi termenung di wajahnya. Pertahanan gagal pegunungan Mingdo sebenarnya memiliki dampak besar pada situasi keseluruhan Kekaisaran Sun Moon dalam perang ini. Mengingat status tinggi Dewa Kematian Douluo Ye Sishui, tidak ada yang berani menanyainya sama sekali. Ye Sishui tidak mengungkapkan detail pertarungan. Dia hanya menyebutkan bahwa Starluo Empire memiliki seorang master jiwa yang sangat mahir dalam penyembunyian yang menggunakan metode khusus untuk menyelinap ke pegunungan Mingdo. Selain itu, guru jiwa ini membawa banyak judul Douluo dan menyebabkan kerusakan signifikan pada garis pertahanan di pegunungan. Untuk mencegah kerusakan pada Dewa Kematian, dia memilih untuk mundur. Jawaban ini sangat ambigu bagi Juzi, dan sangat mempengaruhi penilaiannya. Namun, sementara dia adalah permaisuri, posisinya di kekaisaran tidak seberapa dibandingkan dengan Ye Sishui. Akibatnya, dia tidak bisa melakukan apapun meskipun dia ragu. Dia hanya bisa memohon pada Su Tianran untuk menyelesaikan masalah. Su Tianran berusaha melakukan itu, tetapi Ye Sishui tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai kaisar, dia juga tak berdaya. Dia tidak mampu menyinggung gereja Roh Kudus. Dua Douluo tertinggi di gereja Roh Kudus dan banyak penguasa jiwa jahat adalah fondasi rencananya untuk mendominasi seluruh benua. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Dewa Kematian Douluo.